Perkenalkan, nama saya Imelda Somi, NIM 2019 310048, Prodi Agribisnis. Baik, jadi di sini kami dari kelompok 11 mau mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul perilaku biaya. Yang pertama, pola perilaku biaya. Pola perilaku biaya dapat dibedakan sebagai biaya tetap dan variabel. Biaya tetap adalah suatu biaya yang konstan dalam total tanpa mempertimbangkan perubahan-perubahan tingkat aktivitas dalam suatu relevan tertentu. Bila suatu biaya tetap dinyatakan menurut biaya per unit, maka biaya tersebut akan berubah secara terbalik dengan tingkat aktivitas. Yang berikut biaya variabel. Biaya variabel yaitu biaya yang secara total berubah secara proporsional dengan perubahan dalam tingkat aktivitas. Suatu biaya variabel konstan per unit. Sekian dan terima kasih. Baik, perkenalkan saya Rosi Triswani, NIM 2019 310044. Di sini saya akan menjelaskan tentang state variable cost dan semi variable cost. Discretionary variable cost atau state variable cost yaitu semacam biaya discretionary yang memiliki pola grafis variabilitas, tetapi bukan karena alasan yang sama seperti bahan langsung. Pertambahan biaya ini mungkin lebih berhubungan dengan otoritas manajemen dalam membelanjanya. Kemudian semi variable cost yaitu biaya yang di dalamnya terdiri dari elemen-elemen biaya tetap dan biaya variabel. Biaya ini pada umumnya terdapat dalam biaya tidak langsung. Analisis biaya campuran. Agar dapat dimanfaatkan dengan cara yang lebih baik, informasi biaya semi variabel sebaiknya dipisahkan lebih dahulu unsur-unsur biaya variabel. Dari unsur-unsur biaya tepatnya, apabila pemisah ini tidak dilakukan, maka alternatif keputusan yang dihasilkan juga kurang memuaskan akurasinya, terutama bila jumlah biaya semi variabel ini cukup signifikan. Contoh-contoh metode analisis biaya campuran. Yang pertama, metode titik tinggi dan terendah, yaitu suatu metode pemisah biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tepat dan biaya variabel dengan mendasarkan analisis pada selisih biaya antara tingkat aktivitas tertinggi dan terendah. Yang kedua, analisis register kuadrat terkecil, yaitu suatu metode yang dapat digunakan dalam pemisah biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap. Yang ketiga, metode diagram pemecah, yaitu suatu metode pemisah biaya campuran ke dalam elemen-elemen biaya tetap dan variabelnya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Ignatius Narasukun, NIM 2019 310043. Saya akan menjelaskan mengenai metode biaya berjaga. Metode biaya terjaga praktis digunakan untuk menaksir biaya tetap dan variabel bila sebuah perusahaan menutup kegiatan. Untuk sementara, istilah biaya berjaga digunakan untuk mewakili biaya tetap yang akan terjadi selama masa transisi. Metode ini disebut biaya terjaga karena dimaksud untuk menghitung cadangan dana yang harus disiapkan untuk berjaga-jaga selama tenggang waktu tanpa kegiatan normal, dengan biaya yang diperkirakan akan terjadi pada saat kegiatan komersil dihentikan, perhitungan sebagai biaya variabel. Perkenalkan, nama saya Fernandus Pampur, NIM 2019 310047. Saya akan menjelaskan penilaian manajerial. Penilaian manajerial dan pola biaya. Metode ini dapat memberikan hasil yang baik, akan tetapi kesalahan akan terjadi jika manajerial tidak memiliki pertimbangan yang baik. Oleh karena itu, dengan demikian akan mudah untuk mengelompokkan akun pembayaran sewa dengan akun-akun biaya tetap lainnya dan memperlakukan biaya variabel secara terpisah. Kemudian, komponen variabel dapat dihitung dengan menggunakan satu atau lebih data biaya atau volume.